Oke. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه
المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا Assalamualaikum Ustaz. Selamat sore Ustaz. أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan nikmat dan kesehatan untuk dapat berkumpul dan bergabung di acara KYS Pos kami 2022. Tidak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditya Natispahan yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun rundown KAIS kita pada hari ini yaitu pembukaan, doa pembukaan, tilawah, nobar bioskop, penyampaian materi, tanya jawab, doa penutup, dan penutup. Sebelum memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Abangda Awal Caga Kembar Fatwa. Pada Abangda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah keberkahan pada acara KAIS kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa a'udzu billahi. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يعافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada sore hari ini kami hendak melaksanakan KAIS, kajian cerdas wawasan Islam dari FOS kami PMAF Kausu. Maka dari itu ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah kami kemudahan, dan jadikanlah apa yang kami pelajari pada sore hari ini bernilai manfaat bagi kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Dawa. Semoga doa tadi bisa membawa acara KAIS FOS kami 2022 ini jadi bermanfaat dan lancar. Jadi untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Nugraha Pramukti Kusuma. Pada Saudara Nugraha, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Insyaallah. Baik, terima kasih kepada Saudara Nugraha atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat memberikan keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya adalah agenda nomor video singkat dan mudah-mudahan teman-teman peserta dapat mengambil hikmah dari video ini. Ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. Satu kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda? Diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda. Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat 3 Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan berlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan tidak akan keluar secara maksimal, potensi kita akan kerdil. Ibarat pohon yang dibonsai, seharusnya dia bisa tumbuh besar, seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak. Tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru dikekang, pohon itu menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang berbakat pada hal yang tertentu. Misalnya bakat menggambar, bakat seni, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan dia sekarang. Atau mungkin itu justru diri kita. Misalnya kita berbakat di bidang menulis tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank misalnya. Atau kita berbakat di bidang otomotif, kita tahu betul tentang mesin tetapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran misalnya. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang kadang karena terdesak kebutuhan kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ, dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan kita itu.
Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita. Dan jadilah diri kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan dari video tersebut yang akan dipimpin oleh Abang Dakwah. Kepada Abang Dakwah, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Adit. Oke, kita lebih interaktif aja ya. Gimana nih? Dari perspektif Adit sendiri melihat videonya gimana? Apakah sangat terkait sama pembahasan kita kali ini? Izin Bang Awa, ya betul. Sangat terkait. Oke, apakah ada poin-poin penting yang disampaikan di videonya yang terkait? Artinya hal-hal kecil itu lama-kelamaan bisa menjadi suatu pengalaman atau ilmu yang bakal bisa kita implementasikan Bang ke depan. Mungkin itu yang bisa Baik. disampaikan. Baik, benar banget ya. Jadi teman-teman, kenapa kita tampilkan video terlebih dahulu? Jadi di sini kita akan coba nih lihat bagaimana sih dengan judul kita kali ini bersama Jihad bil Ilmi dalam dunia kampus. Jadi apakah passion kita udah cocok sama yang kita miliki, yang kita tuju, dan bagaimana cara kita untuk mempelajari ilmu di dunia kampus, dan nantinya akan kita bahas selanjutnya. Baik, untuk hikmah-hikmahnya nanti akan kita kupas kembali, dan selanjutnya semoga teman-teman bisa memahami dari materinya dari awal hingga akhirnya nanti. Baik, langsung saja saya kembalikan ke Adit. Baik, terima kasih Bang Awa. Izin melanjutkan. Waman salaka toroyakon yaltamisu fi ilma sahallahu lahu bihi toroyakon ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sobat dan teman-teman sekalian, hadis di atas menerangkan bahwasannya dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Di samping itu, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Untuk itu, mari sama-sama menyimak KAIS FOS kami 2022 pada hari ini dengan judul Berjibaku bersama Jihad bil Ilmi dalam dunia kampus. Mungkin sebelum itu kepada kakak, abang, dan teman-teman yang memiliki rezeki lebih bisa menyalurkannya untuk dakwah FOS kami ke depan melalui nomor rekening dan nomor e-wallet seperti yang tertera pada layar dan dikonfirmasi kembali ke pihak FOS kami. Baiklah, kita masuk ke inti acara pada hari ini, yakni penyampaian materi oleh Ustadz Sarwedi Hasibuan, Lisens Magister Agama. Izinkan saya membaca untuk CV dari Ustadz Sarwedi. Untuk pendidikan formal dari Ustadz Sarwedi sendiri, yaitu di SD Negeri Binanga, Padang Lawas di tahun 1986 sampai 1992. Untuk pendidikan SMP atau MTS di Nurul Hidayah Jakarta pada tahun 1992 sampai 1995. Untuk pendidikan selanjutnya yaitu MA Nurul Hidayah Jakarta di tahun 1995 sampai 1998. Dan untuk selanjutnya yaitu Al-Azhar University Mesir di tahun 1993 sampai 2003. Dan untuk selanjutnya di tahun 2005 sampai 2019, Ustadz Sarwedi melakukan pendidikan di University Malaya Malaysia. Baik, kita akan lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah khair, sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak muda juga semua sehat insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan untuk penyampaian materi. Baik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat nampaknya sore ini ya. Berat gajinya atau berat semangatnya, tapi tadi luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu 'alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum
para civitas atau peserta kajian cerdas apa tuh balik? Cerdas apa nih? Cerdas Islam. dan wawasan Islam. Wawasan Islam, masya Allah. Anak-anak muda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari biasanya anak muda ini enaknya keluyuran ya kan, ya jalan-jalan itu. Kalau bahasa apanya cuci mata lah ya, cuci kaki, cuci tangan lah ya kan. Tapi antum subhanallah memilih satu majlis yang luar biasa, yaitu turut serta ikut mencerdaskan dunia bangsa dan andil dalam membangun peradaban dunia yang madani insya Allah. Baik, topik kaji kita yang disampaikan ke saya yaitu tentang al-jihadu bil ilmi di dunia kampus ya. USU biasanya ini kan kampus umum ya, tapi cerita jihad. Nah ini saya bertanya juga sebetulnya. Ini udah di apa namanya? Dimatangkan betul memang ya, memang jihad ceritanya. Iya kan? Betul ya? Al-jihadu bil ilmi. Ini kerjaannya kampus ini ya. Jihad kalau kita etimologikan bermakna bazlul juhdi wal wus'i li nusrati dinillah. Mengerahkan semua jerih payah dan kesanggupan dalam rangka menolong agama Allah. Itu namanya jihad. Walaupun nanti dia punya dimensi banyak. Kalau kita melihat Al-Quran, jihad ini identik dengan qital, nidal, atau ribat, perang. Tapi yang mau kita bahas sore ini adalah bil ilmi. Ini saya sampaikan supaya kawan-kawan, saya lebih enak manggil pak kawan-kawan ya, bisa mensejajarkan posisinya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita sesungguhnya ini sedang perang. Walaupun bukan dengan senjata, tapi perang dengan ilmu. Karena ada gium atau narasi yang dibangun dari dulu. Al-haq wal batil ini nggak akan pernah ketemu. Benar, salah, ini nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah jumpa. Hak, kebenaran punya tentaranya. Batil, kesalahan, juga punya tentara pasukannya. Maka kita ingin pastikan kita berada di pihak yang benar, di pihak hak. Dengan semua dimensinya. Maka al-ilmu adalah cara kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi menarik hadis yang dibawakan oleh Adit ya, bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan, berpetualang, merantau, lalu di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu di situ abstrak. Artinya tak melulu ilmu agama, walaupun yang paling wajib adalah ilmu agama. Nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi semua jenis ilmu itu boleh kita pelajari. Saya yakin Anda atau kawan-kawan ini di USU lintas jurusan, fakultas dan seterusnya. Apapun jenis ilmu, kalau kita niatnya, ini yang perlu kita tanamkan, niatnya untuk menolong agama Allah, maka kita akan dimudahkan Allah menuju surga. Walaupun kawan-kawan ada yang di sains atau di sospol atau di MIPA dan lain sebagainya, ya, jangan salah niat. Niatkan kita menuntut ilmu itu ingin menetapi kebenaran, ingin menempuh jalan kebenaran. Jadi menempuh jalan kebenaran itu. Kebenaran itu satu. Al-haqqu min rabbik
Wala takum minal mumtari. Kebenaran itu hanya satu, yaitu yang dari Allah. Maka jangan pernah ragu untuk memperjuangkannya. Kawan-kawan sebagai penuntut ilmu, sebagai mahasiswa, hari ini mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan yang ada di kampus. Para ulama mengejar kebenaran itu satu, tapi jalan menuju sana itu banyak, kan begitu. Dunia kampus dengan sains, dengan teknologi, dengan pendidikan, dengan akademik. Para ulama dengan memperjuangkan agama Allah, mensyiarkan Islam. Kemudian nanti para agniya atau orang-orang kaya dengan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam rangka menghidupkan kebenaran. Dan seterusnya sampai kepada al-imamatul uzma, kepemimpinan tertinggi. Presiden, menteri, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sesungguhnya dalam kacamata Islam mereka juga sedang berjuang untuk menolong agama Allah. Karena kebenaran itu cuma satu. Nah, ini yang mau kita pastikan kawan-kawan, bahwa kita hadir di sini untuk membersamai kebenaran. Baik. Sebagai panduan betapa mulianya ilmu pengetahuan ini, baik dia di kampus ya secara khusus, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tak semestinya orang-orang beriman itu semuanya turut serta di medan perang, berjihad dengan senjata. Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun yatafaqahu fiddin. Hendaknya sebagian dari orang-orang beriman ada kelompok yang fokus untuk mengkaji agama Allah. Mohon maaf kawan-kawan ya, kalau kita cerita agama Allah bukan hanya tafsir, Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, balaghah, mantik, enggak. Agama Allah ini luas. Sains itu agama Allah, bagian dari agama Allah. Politik juga bagian dari agama Allah. Ekonomi juga sama. Hukum, sains, medis, kedokteran, dan semuanya itu juga bagian dari agama Allah. Maka Allah berfirman tadi, yatafaqahu fiddin. Mereka betul-betul tafaqquh fiddin, belajar agama Allah secara universal, secara menyeluruh, baik yang hubungannya dengan Allah yaitu ibadah, maupun hubungannya dengan sesama yaitu muamalah. Ini harus kita pelajari betul. Apa maksudnya? Yarji'u ila qaumihim, supaya mereka ketika nanti pulang ke kaumnya mengingatkan kaumnya. Nah, inilah tugas daripada anak-anak muda, mahasiswa. Ya, kalau kita sering mendengar istilah yaitu the chain of problem solver gitu ya, sebagai solusi bagi masalah ataupun problematika masyarakat. Problem solver, itulah tugas daripada mahasiswa. Waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya kaum yang tadinya tidak paham itu mereka menjadi paham. Termasuklah tugas kita anak-anak muda, kawan-kawan sekalian, memahamkan bahwa ilmu agama itu luas, ilmu Allah itu luas, dan itu dalam bingkai yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pisahkan antara ilmu sains dengan ilmu agama, ilmu umum dengan ilmu yang berhubungan dengan Islam. Islam ini begitu abstrak, begitu luas ilmunya. Bahkan ada satu keirian atau kecemburuan dari iblis. Ini mohon maaf ya, nih kawan-kawan biasanya kalau mahasiswa ini banyak cobaannya. Ya, iblis itu cemburu kepada Nabi Adam, iri kepada Nabi Adam. Bahkan malaikat juga sebelumnya berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka disujud kepada Nabi Adam.
Iblis tidak mau, malaikat juga bertanya kepada Allah. Wajar. Apa kata malaikat? Ya Allah, kami ini kan kaum yang sabbihun, yang bertasbih, selalu memuji Engkau. Sementara kenapa justru Engkau tunjuk menjadi khalifah itu dari Adam, bangsa manusia? Iblis lebih hebat lagi. Kata Iblis, aku dari api. Adam itu dari tanah liat. Gak mungkinlah api sembah tanah liat. Kan kata dia begitu. Apa kata Allah? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Yang membuat malaikat menjadi tunduk dan bersujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis juga tetap dengan kesombongannya, tak mau sujud kepada Nabi Adam, karena Adam diajarkan Allah ilmu tentang keduniaan, al-asma kullaha, dan semua jenis ilmu pengetahuan Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nah, disitulah baru malaikat sadar bahwa betul bahwa ada sesuatu yang belum diajarkan Allah kepada kami dan kami tidak tahu. Sementara Nabi Adam tahu. Iblis juga sama. Dia punya narasi besar bahwa tidak ada dalam Al-Quran tanah liat itu lebih hina dari api. Tapi iblis ini hati-hati nih, jebakan iblis. Talbisu iblis. Ada jerat-jerat iblis, jerat-jerat syaitan yang membuat kita lupa diri. Yang membuat kita kadang salah dalam berniat. Dia mengatakan, ana khairum minhu. Aku ini lebih baik dari Adam. Karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah liat. Tidak ada rumus yang mengatakan bahwa api lebih mulia dari tanah liat. Ini iftira ataupun mengada-adanya iblis, bohongnya iblis. Nah, dia ingin membangun narasi besar bahwa dia ingin dikatakan lebih mulia daripada Adam karena dia dari api, Adam dari tanah liat. Atas dasar itu, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabiullah Adam alaihissalam. Maknanya, fadilah orang berilmu ini luar biasa. Dan ada satu kesimpulan hari ini, sejak beberapa hari yang kita disodorkan antum sebagai sivitas akademik dan aktivis lah ya, melihat bangsa ini nampaknya perlu antum masih optimis atau pesimis nampaknya. Apalagi kemarin naik lagi BBM itu kan kayaknya makin optimis yang pasti insya Allah ya. Bahwa apa yang kita saksikan hari ini beginilah, mereka mengelola negeri ini. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan untuk negeri. Maka sebagai aktivis kampus, mahasiswa atau kaum cendekiawan muda harus tampil di hadapan sesungguhnya. Saya tak ingin katakan antum besok harus demo kan gitu ya. Antum besok harus harus berkoar-koar. Enggak. Tapi antum harus fokus dengan tujuan semula. Kalau tadi kita katakan bahwa jihad dengan ilmu begitu mulia dan semua lintas ilmu, bukan hanya ilmu agama, lintas ilmu karena babnya ini sangat luas ya. Apalagi antum masih punya orang tua. Artinya menyenangkan orang tua, berbakti kepada orang tua, tak hanya dengan cium tangan, cium pipi, pulang kampung, nggak punya itu. Tapi ketika orang tua tahu antum serius belajar, macam inilah. Orang tua tahu antum tahu ikut pengajian tentang jihad nih, atau itu dalam KAIS nih, kajian cerdas wawasan Islam nih, pasti dia senang. Karena arah anak muda kita hari ini luar biasa, mengerikan sekali. Sangat senang dia. Dan ketika antum juga berprestasi di kampus, nama antum dia dengar dengan berbagai prestasi, kebaikan, dia pasti senang. Dan itu menjadi bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Salah satu pintu surga, kalau kita mungkin dari pintu yang lain berat untuk masukkan dalam bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulan yang ingin saya katakan tadi bahwa coba nih antum buat satu resume atau satu diksi orang cerdas tapi kurang benar. Satu. Yang kedua, orang benar tapi kurang cerdas. Kira-kira antum pilih yang mana? Nah, ini kan saya ingat tadi ada kajian cerdas tuh kan. Ada orang cerdas tapi kurang benar. Satu nih ya. Yang kedua, ada orang benar tapi kurang cerdas. Pilih yang mana coba? Mungkin Ustaz, orang benar tapi cerdas. Iya. Nampak mahasiswanya kan? Padahal nggak ada pilihannya kayak gitu tadi kan? Iya. Mantap. Yang kita inginkan apa? Orang cerdas tapi benar, kan begitu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit ini, ada orang cerdas tapi kurang benar, ada orang benar tapi kurang cerdas. Kita lebih memilih yang kedua. Orang benar walaupun kurang cerdas. Orang cerdas dia hanya memanfaatkan intelektualnya saja. Ketika dia kurang benar, maka dia tidak peduli dengan dosa, tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan akhlak. Dan sesungguhnya ilmu ini, puncak dari ilmu, segala ilmu, kawan-kawan sekalian, itu adalah akhlak. Puncak, saya ulangi, puncak dari segala ilmu, itu adalah membuat manusia, ilmu itu yang cerdas, dia itu adalah berakhlak. Ketika seorang santri lulus dari pesantren tidak berakhlak, gagal dia jadi santri. Ketika seorang mahasiswa USU, dia seminar di mana-mana, terkenal di mana-mana, ya kan? Tapi tidak berakhlak, gagal menjadi mahasiswa atau alumni USU dan seterusnya. Negeri kita ini, kawan-kawan sekalian, bukan tidak banyak orang cerdas. Profesor di kampus banyak, profesor di dunia lapangan banyak, ya kan? Orang-orang hebat banyak, tapi yang kurang itu adalah orang yang benar. Ketika orang-orang yang tidak benar ini berkuasa ataupun menguasai suatu negeri, suatu kebijakan, suatu kampus lah kita lihat, maka dia akan merusak. Nah, apa yang kita saksikan juga di Lampung ya, sebuah kampus rektornya bermasalah. Nah, itu tadi cerdas tapi kurang benar. Kenapa demikian? Sanggup dia menggadaikan dunianya, menggadaikan jabatannya hanya untuk ya dunia, kan begitu. Nah, ini yang luar biasa, rusak betul. Tatanan kita bernegara hari ini rusak sekali. Maka yang kita inginkan adalah seperti kata ini Adit ya. Mana kita cerdas dan benar. Nah, macam mana menjadi orang cerdas dan benar? Pahami hasil diskusi kita hari ini. Jihad dan ilmu melahirkan orang yang berakhlak. Nah, itu kesimpulan kita. Jihad, ilmu, belajar menuntut ilmu yang benar, semua lintas disiplin ilmu pengetahuan akan melahirkan manusia berakhlak. Sejarah peradaban dunia Islam di Andalusia, kita tahu betul, Cordoba. Itu bukan hanya melahirkan ilmuwan muslim yang ahli agama, tapi yang ahli sains. Bagaimana Spanyol, bagaimana Eropa waktu itu sangat salut dengan arsitektur dari orang-orang Islam. Ilmu medis, ilmu sains, dan lain sebagainya. Dan mereka itu muslim. Dan mereka punya akhlak yang luar biasa, sehingga disegani oleh dunia barat waktu itu. Sampai runtuhnya Imperium Andalusia. Terakhir saya ingin sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Irak, Baghdad. Ketika pasukan Mongol sampai di Irak, menurut Ibnul Athir dalam sirahnya, dalam kajian sejarahnya, beliau katakan 3 hari 3 malam lautan Tigris itu penuh darah, berubah menjadi merah. 3 hari 3 malam. Kenapa? Ribuan bahkan ratusan ribu umat Islam dibantai oleh pasukan.
Setelah itu apa yang terjadi? Warna sungainya berubah menjadi hitam. Kenapa? Pasukan Mongol membuang semua kitab, buku-buku umat Islam di Baghdad ke sungai. Jadi berubah menjadi hitam. Pertama berubah menjadi merah karena darah gitu ya. Jadi bahkan dikisahkan darah itu sampai ke lutut waktu itu. Di kota Baghdad, darah itu sampai ke lutut. Makanya dia banjir ke sungai. Jadi sungai itu berubah menjadi darah. Setelah itu mereka membuang buku-buku peninggalan warisan yang sangat berharga di perpustakaan Baghdad waktu itu ke sungai. Sehingga warna sungainya berubah menjadi hitam. Apa pelajaran terbesar dari sini? Bahwa musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, dan ini kita cerita wawasan Islam tadi, musuh-musuh Islam itu akan pernah diam melihat orang-orang macam antum, anak-anak muda yang cerdas cendekia, yang ingin benar, yang ingin benar. Nah, itu dia ceritanya. Orang kalau cuma cerdas, saya ulang ya, kalau cuma cerdas dia hanya memanfaatkan intelektual, semuanya bisa. Muslim, kafir, sangat bisa menjadi cerdas. Profesor, doktor, rektor semuanya. Orang kafir, orang muslim bisa. Tapi yang benar ini hanya dimiliki oleh seorang muslim. Ya, saya ulang ya, bahwa orang yang benar hanya dimiliki oleh seorang muslim. Kenapa? Karena muslim ini punya ideologi, punya iman. Dia tak bisa menantang suara hatinya, suara nuraninya. Maka itu seorang muslim akan tetap berada di garis kebenaran seperti yang judul kita tadi, bahwa jihad dengan ilmu itu sama dengan kita seperti perang di medan perang. Nah, maka kawan-kawan semuanya harus juga merefleksikan bahwa antum ini juga sedang berjihad, sedang berperang dengan musuh, tapi tidak dengan senjata, dengan ilmu pengetahuan. Maka buktikan antum sebagai muslim bisa cerdas dan juga benar. Dan inilah tuntunan daripada Islam yang sangat indah. Bahwa kita bukan hanya sebagai manusia cerdas, tapi juga harus menjadi manusia yang benar. Bagaimana caranya supaya kita menjadi cerdas dan benar, khususnya di dunia kampus, sesuai dengan topik yaitu jihad bil ilmi di dunia kampus? Kata kuncinya adalah surah Al-Alaq 1-5, yang merupakan ayat dan surah pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 3 kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, untuk menjadi cerdas dan benar, baca tulis, belajar menjadi mahasiswa harus dengan bismi rabbik, dengan nama Allah. Bukan hanya ingin cerdas pintar, tapi harus benar dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita kembalikan kepada Allah? Sekujur tubuh kita ini, ujung kaki sampai ujung rambut milik Allah, termasuk otak yang ada di kepala kita ini juga Allah ciptakan. Allah yang isi, Allah yang akan memutarbalikkan dan seterusnya. Ini milik Allah. Yang kedua, tak cukup sampai di situ, diulang oleh Allah. Iqra rabbukal akram. Baca lagi. Karena yang memberi ilmu itu sesungguhnya Allah. Karena ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita salah niat, seterusnya dia juga akan sesat, menyimpang dan salah. Seperti yang tadi saya katakan, rektor, seterusnya profesor, ahli pakar, ketika dia salah niat, maka dia akan menyalah dan waliyadzubillah akan dipermalukan Allah di dunia sebelum nanti Allah hukum dia di akhirat. Nah, yang ketiga, allamal insana ma lam ya'lam.
Allah lah yang mengajari manusia atas apapun yang tidak dia ketahui. Jadi ini kita ini, kawan-kawan semuanya, sejak lahir sampai hari ini, kita bisa baca, tulis, kita bisa berhitung, bisa baca Quran tadi seperti pembaca Quran dan kawan-kawan semuanya. Ini Allah yang ajarkan dan kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang mereka lupa diri dan lupa terhadap karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dalam hal ini khususnya masalah ilmu pengetahuan, masalah sains, maka semua ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini menjadi penutup ya. Jahiliyah rusak betul. Bangsa Arab dikasih dia sifat jahiliyah, rusak. Jahil ini lawannya alim, bodoh, dungu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW di bangsa Arab untuk merubah mempromosikan, mengkampanyekan tentang pendidikan melalui surah Al-Alaq, lalu masyarakatnya juga mau belajar dan pelan-pelan punya pengikut, mereka maju. Romawi Persia tunduk. Dan kita tahu hari ini siapa negara rakyat yang rajin baca, rajin tulis. Ya, jangan mahasiswa kami macam mahasiswa di UIN ya kan. Tapi kalau disukainya tidak. Mereka itu baca diktat pas mau ujian. Kan begitu ya. Disukainya nggak boleh gitu ya kalau disu. Kalau di UIN baca bukunya pas mau ujian. Bahkan ada yang nggak tahu menau isi perkuliahannya. Nauzubillah. Macam mana kita mau maju kan? Maka ikhwati fillah, mudah-mudahan melalui diskusi yang singkat ini kita semua bisa mengembalikan hakikat ilmu itu ke porsinya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa ilmu itu adalah akan membawa kita kepada kebenaran, cerdas dan benar. Itulah manusia yang berakhlak. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila dan salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat dan bisa kami implementasikan dan kami terapkan ke depan. Jadi insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu atau dari fitur chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Baik, kepada Abang Da'awa dipersilakan. Baik, terima kasih Adit selaku MC. Izin ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas materinya Ustaz. Sebelumnya perkenalkan saya Awa Caga Kambara Takwa dari Fakultas Kedokteran FKUSU. Izin bertanya Ustaz, di saat era modernisasi saat ini banyak sekali tren yang terjadi di media sosial dan juga mungkin beberapa teman-teman kita ada juga yang terperdaya gitu, ada juga yang ikut-ikut tren media sosial yang buruk ataupun kurang bermanfaat gitu Ustaz. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim
dan juga bagaimana cara kita seorang aktivis dakwah untuk mengingatkan teman-teman kita, dan bagaimana juga cara kita agar bisa menjadi teladan yang baik Ustadz bagi teman-teman. Baik, terima kasih Ustadz, boleh dipersilakan saya kembalikan ke Adit. Baik, terima kasih Bang Awa. Untuk selanjutnya, silakan kepada Ustadz Sarwedi untuk menjawab pertanyaan. Baik, jazakallah. Hawa Caga Tiuti. Luar biasa gelarnya ini. Masya Allah, pertanyaan Tum luar biasa sekali. Bagaimana menjadi aktivis dakwah ataupun pegiat medsos yang teladan. Coba nanti disampaikan ke kawan-kawan itu surah Qaf. Saya lupa ayatnya, tapi dia lembaran ketiga. Lembaran kedua, mohon maaf. Surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Nanti lembaran-lembaran berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Bahwa kepada kawan-kawan kita pegiat medsos, ya, ataupun yang rajin menulis, yang jari-jarinya itu ingin nulis saja gitu ya. Coba renungkan firman Allah. Tak ada satu lafaz, satu huruf pun yang keluar dari mulut manusia lalu dituliskan oleh tangannya, melainkan dia akan dicatat oleh malaikat namanya Raqib dan Atid. Kalau yang kita sampaikan seperti ini, ceramah, bertanya, diskusi, seminar, dan seterusnya, kebaikan, maka akan dicatat oleh malaikat Raqib kanan. Kalau yang kita tulis di medsos, di grup WhatsApp, dan lain sebagainya, mengandung kebaikan, pun sama. Tapi kalau kita ucapkan, yang kita katakan, yang kita tulis, ini bermuatan keburukan, waliyadzubillah maksiat dan kejahatan, maka akan dicatat oleh Atid, malaikat pencatat kejahatan, dosa, maksiat, dan dia akan terus begitu. Saya ingin ingatkan saya pribadi dan kita semua, apalagi di zaman yang luar biasa hari ini, ya, kita katakan fitnah akhir zaman, zaman fitnah akhir, atau zaman penuh fitnah. Tak semua, tak mesti semua yang ada di pikiran kita harus kita tuliskan, ya. Dan tak semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Pilih-pilih juga kan begitu, pilih-pilih juga. Nah, kalau konteksnya tepat, nih masalah tadi medsos ya, medsos, hati-hati hari ini. Makanya saya ingin ingatkan saya juga, undang-undang ITE itu ingin memberangus aktivis-aktivis Muslim. Mereka sudah punya, mohon maaf ya, ada institusi yang punya cyber, ataupun tim cyber yang ya kerjanya nyari-nyari orang yang kayak gitu kan begitu. Maka salah tulis kita hajar. Saya mungkin antum semua juga sudah pada tahu ya, ada aktivis yang salah tulis itu nanti kena jerat dengan itu. Bahkan para ulama juga kena jerat dengan hal-hal yang remeh-temeh kan begitu. Seperti ada aktivis perempuan namanya Kingkin Anida ya, ya kalau antum pernah dengar namanya. Kingkin Anida, dia seorang ustazah, ya hanya memforward isi ataupun berita yang sebelumnya. Nah, karena beliau ini dikenal aktivis, macam antum nilai ya kan, muslimah, akhirnya beliau masuk penjara. Nah, ini makanya tadi saya ingin ingatkan kita semua, coba kita renungkan surah Qaf itu. Maka mengingatkan kawan-kawan yang memang posisi antum ini, mahasiswa ini puber dari segala puber ya, biologis, puber kecerdasan, intelektual, pokoknya dia ingin tampil, pokoknya dia ingin didengar, dia ingin kampanye dan seterusnya. Nah, ini ditahan, apalagi akhir-akhir ini ya, ditahan dulu. Seperti yang tadi saya katakan, tak semua yang ingin kita tahu harus kita sampaikan, dan tidak semua yang kita ada di pikiran kita harus kita tuliskan. Jadi dalam hal ini sebagai aktivis
Kayis ataupun antum sebagai aktivis dakwah di USU, jadilah teladan dengan hanya memposting yang bermanfaat. Memposting yang bermanfaat. Maknanya harus antum pastikan setiap postingan tulisan itu apakah itu mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Sama seperti nanti antum kalau pilih jodoh kan gitu. Cari jodoh, pilihan itu jatuh bukan hanya kecantikan, kekayaan, dan seterusnya duniawi. Tapi pastikan ketika Anda memilih dia, itulah pilihan yang membuat kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu. Maka sama dengan ini. Postingan atau cuitan, pastikan ini ingin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan saudara-saudara kita tawasibil haq, tawasibil sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Tapi kalau postingan itu justru mengundang dosa, apalagi nanti kita akan ribut di medsos, kan banyak juga kayak gitu kan. Yang anehnya apa? Kita ini muslim ini memang hari ini dibuat terpecah belah. Sulit untuk bersatu. Itu sunatullah sudah hari ini, nggak bisa. Jadi masalah remeh-temeh, akhirnya kita curhat di medsos, lalu nanti mohon maaf ya orang-orang kafir juga nimbrung, ya nggak ada gunanya. Yang tadi saya katakan, ya ini kan menjauhkan kita dari Allah, akhirnya kita akan benci dengan sesama, bahkan juga ada penyakit hiqd, hasad, ghil, dan seterusnya. Ini kita hindari. Jadi kalau ingin menjadi teladan dalam medsos, ya posting hanya yang baik-baik saja. Posting yang bermanfaat, yang itu tidak kontroversi. Yang kita sepakati terlalu banyak perkara-perkara baik yang kita sepakati dan terlalu sedikit sesungguhnya perkara-perkara yang tidak baik, kontroversi atau khilafiyah yang belum kita sepakati. Yang kita ambil yang kita sepakati aja. Nah, insya Allah kita aman dunia akhirat, insya Allah ya. Dan kita juga tidak akan terjerat dengan tadi undang-undang ITE itu dan lain sebagainya, cyber dan seterusnya. Mungkin itu jawaban untuk bahwa nanti coba direnungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf. Allah a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kepada Abang Dakwah, apakah ada pertanyaan follow up atau sudah? Baik, sudah jelas. Terima kasih banyak Ustadz. Jelas. Baik, sudah ada Bang Aska, sudah melakukan raise. Mungkin boleh langsung unmute aja, Bang. Baik, sebelumnya terima kasih. Apakah sudah terdengar ya, Dit? Sudah terdengar, Bang. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya yang sangat insightful ya untuk hari kita, para pejuang medan keilmuan seperti. Izin bertanya Ustadz, terkait kita sebagai pelajar, kan memang sudah tugasnya seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita ini berperang melalui atau menggunakan ilmu. Nah, dalam kehidupan nyata gitu, seringkali kita mendapati bahwa atau diri gitu, orang-orang yang paling dekat itu terkadang mendapat nih hal-hal yang istilahnya kurang benar lah, baik biasanya lewat WA gitu, kayak hoax atau apapun lah mungkin yang dikemas sedemikian agak baik gitu. Dan kita sebagai kan berusaha ya tahu bahwa yang seperti benar, tapi terkadang itu suka muncul Ustaz, kayak seperti penolakan, kamu kan masih muda, nggak tahu apa-apa gitu. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan hal tersebut agar lebih efisien sehingga mudah juga dipahami dan saya bisa kembali ke yang
Pasti Ustaz. Baik, langsung ya. Baik, Ustaz. Langsung. Iya betul, Ustaz. Baik. Muhammad Azka. Insyaallah luar biasa. Tadi yang saya tangkap agak-agak apa tadi ya suaranya, bahwa bagaimana memberikan ataupun memahamkan orang lain mungkin yang tidak sependapat dengan kita, begitu tadi ya? Atau mungkin lebih tua ya? Iya betul Ustaz, betul. Lebih tua dari kita. Bagaimana memposisikan diri kita ini bisa dipercaya orang. Baik. Sebelum saya menjawab, saya ingin pesankan kepada kawan-kawan semuanya, aktivis-aktivis muda nih, kaum-kaum cerdikia generasi muda. Walaupun antum sebagai mahasiswa umum atau pelajar umum, tapi antum harus bekali diri antum dengan Al-Quran. Dari Rasulullah SAW dibekali Allah dengan Al-Quran ya. Maka pastikan setiap saat Anda membersamai Al-Quran. Paling tidak setiap sholat baca 1 halaman, 2 halaman Al-Quran. Setiap sholat subuh 2 halaman, zuhur 1 halaman, 2 halaman. Itu lebih kurang paling 5-10 menit. Itu makna kita ingin bersemedi atau bertemenung bersamai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fungsinya? Fungsinya inilah jawabannya, bahwa ketika kita, mulut kita ini, lisan kita ini, rutoban bidzikrillah, dibasahi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita menyampaikan kebenaran, la yakhafuna fillahi lawmata laim, yang akan takut kepada Allah, mohon maaf, dia tidak akan takut dia tidak akan takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak akan pernah takut dengan siapapun kalau dia punya amunisi, bekal dalam menyampaikan kebenaran itu sendiri. Baik. Jadi Azka tadi menanyakan, kita kan masih muda nih, ya kan? Masih belum level lah untuk cerita tentang politik, cerita dengan dunia persilatan dan seterusnya kan. Sebetulnya kebenaran itu patokannya bukan tua muda, ya kan? Kebenaran itu patokannya apakah dia sesuai dengan agama kalau agama, atau teori ilmiah kalau dia cerita ilmu sains dan seterusnya, atau tidak, ya kan? Jadi kalau kita ada di grup-grup yang mungkin ya di situ ada senior, ada pakar dan seterusnya, jika memang menyalah sampaikan kesalahannya di mana kan gitu, dan pastikan bahwa kita berbicara itu dengan dalil, dengan bukti otentik, akurat, valid. Bukan katanya dan katanya. Itulah tugas seorang ilmuwan. Begitu. Ya kalau cuma katanya dan katanya, ini kan ada ustadz-ustadz WhatsApp kan begitu ya. Dia cuma hafal 1 ayat, 1 hadis, dia jadi ustadz. Nauzubillah. Dia lebih hebat daripada ustadz. Nggak boleh begitu. Jadi harus ada validitas dan juga keotentikan apa yang kita sampaikan. Jadi cara kita menyampaikan ataupun mengingatkan orang yang lebih tua dengan kita adalah tetap dengan santun. Jangan pernah terkesan menggurui, ya kan? Jadi saya ingin sampaikan dulu ketika Hasan dan Husain ingin mengajarkan seseorang kakek tua berwudu di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Hasan Husain ini adalah cucu Rasulullah SAW. Ini masih muda nih, kecil. Mereka melihat kakek ini berwudunya kurang. Berwudu ya. Ketika berwudu itu ada yang kurang, dibasuh bagian kakinya. Ya, jadi wudu ini kan mohon maaf, wudu ini kan anggota yang wajib dibasuh itu 4. Wajah, tangan, kepala sama kaki, itu yang rukun ya. Jadi di kaki ini ada yang kurang. Ya, kaki seharusnya dia kan harus dibasuh dari ujung kaki ini jari-jari sampai ke lutut. Mohon maaf. Mata kaki ya. Jadi kaki ini kurang sampai mata kaki, maka otomatis wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, Hasan dan Husain ingin mengajarkan kepada orang tua ini cara wudu yang benar. Tapi apakah mereka menggurui, wahai kakek tua, kakekku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini cara berwudu yang benar, itu salah. Iya, dia kan marah kan. Tapi apa yang dilakukan oleh anak muda itu?
Anak muda ini, dua-duanya Hasan dan Husain, masih bayi, masih kecil waktu itu, mengatakan, "Kek, coba kakek lihat. Di antara berwudu kami ini berdua, siapa yang paling benar?" Nah, jadi Hasan dan Husain berwudu, kakek ini disuruh menilai. Hebat kan? Jadi mereka tidak menggurui, bahkan apa? Minta diajari cara berwudu kan gitu. Di antara kami nanti coba kakek lihat mana yang paling benar. Kalau ada yang kurang, tolong kasih tahu kami. Akhirnya apa? Mereka berwudu dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW, membasuh wajah, kepala, tangan, kepala dan kaki, lengkap. Baru apa? Kakek ini baru sadar. Oh, rupanya kaki itu harus sampai mata kaki, kata dia gitu kan. Karena Hasan dan Husain mencontohkan membasuh kaki harus sampai mata kaki. Nah, barulah kakek itu sadar dia salah. Apa kata kakek itu? Sodaqtuma. Kalian berdua benar. Saya yang salah. Tadi ketika saya wudhu, saya membasuh kaki tidak sampai mata kaki. Kata kakek itu. Barulah kedua sahabat yang mulia ini, anak muda ini, tersenyum. Bahagia kan. Kakek itu tidak sesinggung, bahkan berterima kasih. Anak muda ini juga senang. Karena kenapa? Kakek itu menerima ya tadi pemberitahuan mereka dengan baik. Jadi ya pandai-pandai kita lah ya. Pandai-pandai kita tentunya harus punya ilmu yang mumpuni. Sahabat yang dua ini, Hasan dan Husain, nggak akan mungkin bisa mengajari orang tua itu kalau dia tidak menguasai ilmu wudu. Ya kan? Nah, ketika juga di grup WhatsApp, hal yang remeh-temeh lah ya. Hal yang remeh-temeh mungkin kita tidak sepaham, atau mungkin juga ada yang menyinggung perasaan, atau kita harus komen gitu ya. Saya juga ingin ingatkan sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian, bahwa ketika suatu statement dipublish atau diposting di umum, di Facebook, di Instagram, di Telegram, dan apapun namanya, bahkan di grup WhatsApp, itu sudah menjadi santapan publik, santapan umum. Ketika sudah menjadi santapan umum, pasti ada pro kontra. Pasti ada yang mendukung, ada yang tidak. Dan kita harus siapkan diri di posisi itu. Ada orang, dia cuma ingin mau benar aja kan. Dia ingin semua orang itu mendukung dia. Ketika ada yang tidak mau, maka dia tidak mau. Siapa? Assalamualaikum. Lagi Zoom. Ya. Untuk apa? Maulid kan? Oke. Nanti saya bawa ke masjid ya. Doni kan? Doni? Iya, oke. Lagi Zoom Don ya, nanti bentar lagi ya. Ya, salam. Ya maaf, ada iklan sebentar. Oke ya. Sampai mana tadi? Jadi ketika postingan kita sudah di ranah publik, maka itu sudah menjadi penilaian publik. Penilaian publik itu pasti pro kontra. Ketika ada postingan yang kita pro, ya kita bersyukur. Tapi kalau ada yang kontra, kita jangan emosi kan begitu. Kita juga harus bijaksana dan bijak sini, penuh hikmah. Jadi intinya adalah apa yang Allah sampaikan pada surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Bahwa cara berdakwah, tadi yang kata Azka ya, cara berdakwah, cara menasihati orang, mengingatkan orang, baik yang lebih senior, tua dan seterusnya, 3. 1, penuh hikmah. Bijaksana, bijaksana. Itu tadi. Tak semua postingan harus kita komentari. Dan tak semua isi otak kita harus kita keluarkan. Tengok orangnya. Kalau orangnya pulanya tukang temperamen ya kan, macam ada yang matikan mic, ada yang banting kursi, ya kita jangan pancing lagi kan. Bagus kita diam aja. Nah, itu namanya apa? Bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan nasihat yang baik. Fir'aun itu zalimnya luar biasa. Jahatnya luar biasa. Apakah Allah suruh bunuh Fir'aun kepada Nabi Musa? Enggak ada. Tapi apa kata Allah? Qul lahu qawlan layyin. Qula lahu qawlan layyin. Sampaikan kebenaran dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata santun.
wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik-baik. Ya kan? Jangan nggak usah pakai emosi lah, ya kan? Yang ketiga, jika ada yang kontra, ini penting nih. Jika ada yang kontra, jadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah, diskusilah dengan cara terbaik. Nggak perlu gebrak meja, ya kan? Nggak perlu matikan mic, nggak perlu ya yang aneh-aneh lah, yang radikal gitu ya, yang keras gitu. Ya, billati hiya ahsan. Ini yang dicontohkan oleh para fuqaha. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kalau nanti pendapatku ini setelah saya meninggal salah dengan hadits Rasulullah SAW, tinggalkan pendapatku, ambil pendapat lain. Imam Syafi'i apa kata dia? Pendapatku boleh jadi benar, tapi mohon maaf, pendapatku boleh jadi salah, pendapat yang lain yang benar. Jika pendapatku sedang salah, ambil pendapat lain. Ya kan? Tapi kalau pendapatku benar, dukung dia. Tapi tak menafikan pendapat lain juga tidak benar. Ya, jadi itu cara bagaimana kita berdebat, berdiskusi, seminar. Kan biasanya anak-anak muda nih ingin ngotot kan gitu ya, ingin dia yang paling benar, dia ingin tampil dan sebagainya. Enggak, billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin dari Bang Haska, apakah ada pertanyaan follow up kembali atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallah wa iyyakum. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya dan terima kasih atas peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari Bang Haska adalah pertanyaan yang terakhir, dan kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya akan untuk peserta yang ingin bertanya langsung chat dari Adit, dan Adit akan sampaikan melalui pribadi chat ke Ustadz Sarawidi. Siap, insya Allah. Ya, izin ya Ustadz. Ya. Ini yang tadi ngubungin Ani siapa? Si Adit ya? Iya betul Ustadz. Ini daripada yang di foto profilnya. Foto profil lagi main bola, lagi main basket itu. Izin Ustadz, lagi main bola itu Ustadz. Oke, siap. Nanti kita bisa diskusi nanti. Oke ya? Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Ustadz Sarawidi. Kepada panitia diperbolehkan untuk mengambil gambar. Baik. Kepada Ustadz, boleh menghadap ke kamera Ustadz dan tersenyum. Saya akan ambil gambar dalam hitungan. Ngacungkan tangan atau jempol? Boleh Ustadz, mana aja boleh Ustadz. Ini boleh udah? Nampak nih? Iya boleh. Ya. Ustadz, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ustadz. Saya kembalikan kepada Imam. Kurang terima kasih. Oke, berarti udah boleh keluar ya? Dit? Izin Ustadz, sebelum menutup, Adit izin membacakan kesimpulan terlebih dahulu bisa? Oh siap. Ada tunggu. Baik, Ustadz. Baik, sebelumnya izin Ustadz dan teman-teman semua, izin menyampaikan kesimpulan pada agenda KAIS Pos kami 2022 pada sore ini, yaitu jihad pada zaman sekarang ialah berperang tanpa senjata, yakni dengan ilmu. Allah menyuruh kita belajar ilmu secara universal, bukan hanya ilmu ibadah, tetapi ilmu ekonomi, politik, kesehatan, dan lainnya mesti dipelajari. Oleh karenanya, marilah kita semua menuntut ilmu, karena siapapun yang menuntut ilmu, bila niatnya untuk menolong agama Allah, maka akan dimudahkan menuju surga. Ingat, bahwa jihad dan ilmu akan melahirkan manusia. Untuk memimpin doa pada acara penutupan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amala. Allahumma انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد بناتنا لما تحبه وترضاه يا ارحم الراحمين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا طالب علم إلا وصلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustadz sudah memimpin doa pada kegiatan penutupan KAIS Waskami 2022. Semoga doa tersebut bisa menjadi acara ini berkah dan berefek untuk tingkah laku kita ke depan dan menjadi seorang pendakwah yang berilmu dan bermanfaat buat teman-teman kita di sekitar. Baik, sebelumnya saya izin menginformasikan kembali kepada abang kakak dan teman-teman yang memiliki rezeki lebih. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kepada panitia, dipersilakan untuk mengambil gambar. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk membuka kameranya dan tersenyum ke arah kamera. Kepada panitia atau Nugraha, kami persilakan untuk memandu sesi foto bersama. Baik, terima kasih Adit. MC kepada kakak teman-teman sekalian, dipersilakan untuk aktifkan kameranya, menghadap kamera dan tersenyum ke arah kamera. Saya tunggu 5 detik ya. Baik, seperti tidak lagi mengaktifkan kamera, saya izin mengambil gambar. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Nugraha yang telah memandu sesi foto bersama. Demikianlah acara KAIS kita pada hari ini. Ustadz, kakak, abang, dan teman-teman sekalian, acara demi acara telah terlampau. Kita tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara KAIS kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Adit Ganat Subhan selaku pembawa acara dan seluruh panitia memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan hati hadirin sekalian. Sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Azura pulang ke rumah ayah, makan buah mangga di sandung batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum.